Dewan Juri yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatu. Namo Buddhaya. Shalom. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Berkat kasih karunia-Nya, pada hari ini saya dapat mengikuti lomba debat yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Izinkan saya, Julius Calvin Kurniadi, dari SMA Mardiwana Bogor, selaku pembicara dari tim afirmasi, ingin menyampaikan beberapa argumen saya berkaitan dengan MOSI. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang terhormat, strategi ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional dengan mengandalkan serta memanfaatkan secara maksimal berbagai potensi maritim ataupun sumber daya kelautan suatu negara secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan taraf perekonomian. Di negara maritim seperti Indonesia, konsep ekonomi biru ini pastinya sangatlah tepat untuk diterapkan, mengingat beragam dan melimpahnya potensi laut dan pesisir negeri kita, seperti potensi wisata serta potensi energi laut. Namun, sangat disayangkan Dewan Juri. Faktanya, bahwa keberagaman serta kelimpahan maritim ini tidak tercermin pada kondisi sosial ekonomi rakyat pesisir. Maka Dewan Juri yang terhormat, ini adalah alasan pertama saya setuju terhadap MOSI. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Dewan Juri, banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan. Terbatasnya kemampuan dan akses menuju pekerjaan merupakan beberapa alasan para nelayan tetap bertahan dalam kondisi tersebut. Ditambah lagi, bantuan pemerintah banyak mengalami kendala dalam operasionalnya. Hasil tangkapan para nelayan tradisional juga sangat terbatas, mengingat minimnya peralatan yang digunakan jika dibandingkan dengan perusahaan penangkap ikan yang memiliki kapal dan peralatan lebih canggih. Kala bersaing, beberapa nelayan kemudian memutuskan untuk berhenti mencari ikan dan menjadi buruh nelayan pada perusahaan ikan yang justru secara ekonomi tidak membuat mereka lebih baik. Dengan keterbatasan pengetahuan, ditambah lagi dengan tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyebabkan aspek ekologi menjadi terabaikan Dewan Juri. Saya ulangi, aspek ekologi menjadi terabaikan. Penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan seperti bom, potas, dan pukat harimau cenderung merusak keanekaragaman hayati dan biota laut. Dewan Juri yang saya hormati, saya ambil contoh proyek reklamasi yang merupakan bagian dari konsep ekonomi biru. Mari kita bersama-sama sedikit mengingat adanya polemik reklamasi Teluk Jakarta 2020 ataupun reklamasi Teluk Benoa Bali yang hingga sekarang tak kunjung reda. Selain Bali dan Jakarta, masih banyak sekali proyek reklamasi yang sudah dikerjakan, tetapi tidak tersorot media Dewan Juri. Pro dan kontra hingga konfrontasi dari masyarakat selalu mengiringi mega proyek tersebut. Banyak pihak yang menentang lantaran reklamasi dianggap sebuah bentuk perusakan yang dapat menimbulkan bencana lingkungan. Demikian dari segi sosial ekonomi Dewan Juri. Para nelayan kawasan pesisir juga sangat dirugikan. Pasalnya, mereka akan memerlukan lebih banyak bahan bakar untuk melaut karena adanya pulau-pulau reklamasi tersebut. Salah satu nelayan di daerah Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, mengungkapkan bahwa karena adanya pulau reklamasi, pendapatan mereka menurun secara drastis. Di mana sebelum reklamasi, ia bisa meraup untung sekitar 1,5 juta sekali berlayar. Setelah reklamasi hanya menjadi 150.000 saja. Bayangkan Dewan Juri,
penurunan yang begitu drastis. Hal tersebut terjadi karena adanya pulau reklamasi. Sekali lagi, karena pulau reklamasi. Pulau reklamasi menggeser habitat dan ekosistem ikan, sehingga para nelayan harus berlayar lebih jauh jika ingin mendapatkan tangkapan yang lebih banyak. Hal ini tentunya akan meningkatkan kebutuhan bahan bakar, serta beresiko bagi para nelayan kecil. Dewan juri yang terhormat, apakah dengan melanjutkan penerapan konsep ekonomi biru, maka pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar seperti apa yang diharapkan? Saya tidak yakin sepenuhnya, Dewan Juri. Hal ini justru malah akan menyebabkan makin banyak bentertangan dalam masyarakat, terutama para nelayan di pesisir yang pastinya akan sangat dirugikan. Sekali lagi, sangat dirugikan. Alasan kedua, potensi selain kemaritiman masih banyak yang dapat dimanfaatkan. Dewan juri yang terhormat, apakah potensi negara kita terbatas hanya pada potensi kemaritiman? Tidak, Dewan Juri, masih ada potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan. Maka Dewan Juri, seharusnya potensi-potensi itu juga diperhatikan dan dikembangkan, tidak terfokus hanya mengembangkan potensi di pesisir saja. Hal ini bertujuan agar tercipta pembangunan nasional yang adil dan merata. Demi pembangunan nasional yang adil dan merata, Dewan Juri. Karena kalau kita hanya berfokus pada pembangunan potensi laut, maka potensi-potensi lain justru akan tertinggal. Hal ini tentunya akan menyebabkan kesenjangan sosial, serta pembangunan nasional tidak merata. Dewan juri yang terhormat, akan saya katakan sekali lagi bahwa saya setuju bahwa sebagai negara berkembang, Dewan tidak menggunakan ekonomi biru, karena kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir, serta potensi selain kemaritiman yang masih bisa dimanfaatkan dan dikembangkan. Sekian argumen yang saya sampaikan mengenai mosi pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih.